Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan salah satu hal yang cukup spesial di bulan Ramadan adalah adanya atau turunnya Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam sahih beliau, Rasulullah SAW sabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang qama lailatal qadr, yang berdiri, maksudnya di sini salat di malam Lailatul Qadar dengan dasar keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dambihi, yang telah lalu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian akan besarnya kerugian bagi orang yang tidak bisa mengambil kesempatan ini, kesempatan di malam Lailatul Qadar. Karena ini satu hal yang sangat luar biasa, di mana Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima al khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum." Yang artinya, inna hadha asyahr, sesungguhnya bulan ini, qad hadarakum, telah datang kepada kalian. Maksudnya bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan itu ada lailatun, ada satu malam, cuma satu berarti ya, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan malam itu untuknya, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan baginya. Dan barang siapa yang diharamkan kebaikan malam itu, sungguh dia tidaklah diharamkan dari kebaikan malam itu, malam Lailatul Qadar, illa mahrum, kecuali memang orang-orang yang mahrum, orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebutkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu maksudnya bahwa beramal satu kebaikan di malam itu nilainya lebih banyak dan lebih besar daripada beramal dengan amalan yang sama di luar Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan. Jadi ini luar biasa bagaimana beramal di malam itu nilainya seperti beramal 1000 bulan di luar malam itu, bahkan lebih. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan malam-malam ini untuk menggapai pahala dan menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri disebutkan oleh para ulama kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya disebut Lailatul Qadar karena di malam itu ditakdirkan takdir seluruh makhluk selama setahun. Jadi di tahun itu ditetapkan takdir makhluk selama tahun itu. Oleh karena itu disebutkan sebagai Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sebagian ulama menyatakan bukan karena itu, tapi disebut Lailatul Qadar karena adalah kadarnya atau kedudukannya yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya penuh dengan keutamaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa dinalar atau tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Oleh karena itu disebut dengan Lailatul Qadar. Jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar itu turun dan kapan kita berusaha untuk mencarinya? Sebenarnya menurut para ulama dianjurkan bagi kita semuanya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu fi jami'i layali Ramadan, seluruh bulan Ramadan, seluruh malam di bulan Ramadan. Jadi memang Lailatul Qadar itu dicari di malam karena memang namanya saja Lailatul Qadar, jadi tidak mungkin turun di siang hari. Malam itu mulai tenggelamnya matahari sampai sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq, itu namanya malam.
Oleh karena itu para ulama menganjurkan sebenarnya untuk mencari turunnya Lailatul Qadar itu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma di situ bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu akad lebih ditekankan sekali, ya. Lebih ditekankan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan dari 10 terakhir bulan Ramadan ini yang lebih kuat lagi adalah di malam-malam ganjil, ya, di malam-malam ganjil. Maka Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Maka hendaklah kamu berusaha tahari, ya, berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendeteksi, dan semisalnya malam Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil, di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Itu yang kemungkinan, ya kemungkinan ini juga baru prediksi, jadi nggak ada yang pasti, baru kemungkinan dan menurut istihad para ulama. Praduga kuatnya itu malam-malam ganjil. Nah, dari malam-malam ganjil itu lagi para ulama masih berbeda pendapat. Dari malam-malam ganjil itu mana yang paling kuat? Ada yang menyatakan malam 21, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i atau Madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27 pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan bahwasanya mereka menjamak, mengkompromikan beberapa pendapat ini dengan menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada setiap tahunnya. Mungkin tahun ini di malam 21, mungkin di tahun depan malam 23 dan seterusnya. Berpindah-pindah setiap tahunnya, walaupun pendapat ini dinyatakan lemah oleh sebagian ulama, ya, itu pendapat lemah. Yang benar katanya, yang kuat menurut sebagian ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatul Zain, malam itu tidak berpindah-pindah, tapi di malam tertentu, dan itu tidak pindah selamanya sampai Yaumul Qiyamah tadi. Cuma kapannya belum jelas, itu baru praduga kuat, ya, baru praduga kuat, tidak ada kepastian yang bisa dipastikan 100%. Kenapa di sini malam Lailatul Qadar itu kok kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang rahasia, yang tidak diketahui secara pasti? Kata para ulama kita, hikmahnya untuk kaum muslimin ini berusaha untuk senantiasa beristihad, bersungguh-sungguh, ya, dalam beramal soleh, dalam bertakor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, ya, di setiap waktu untuk melakukan hal itu, ya, tidak kemudian hanya mencari di malam tertentu, sehingga nanti memotivasi kita sekalian itu sejak awal Ramadan sudah beristihad, bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk senantiasa menambah amal soleh, bertakor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar.